Halo semuanya. Halo. Hai. Balik lagi ke podcast kita yang udah hampir sebulan. Tapi sekarang kita kembali lagi. Kita hari ini ada kedatangan satu narasumber, yaitu Venesia. Halo Hai guys. Vene. Ayo Penny. Halo Cik Inoke, Cik Aning. Nah, Halo. hari ini kita akan bahas tentang satu topik, yaitu pentingnya seorang gembala itu menolong orang tua untuk mendidik anak-anaknya yang punya kebutuhan khusus. Nah, hari ini kita akan mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Vene. Ayo, silakan Vene. Udah ya ini waktu dan tempatnya silakan ya. Masa Penny doang. Ya. Ya, halo Cik Inoke, Cik Aning. Terima kasih ya saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan apa yang sudah saya gumulkan, apa yang sudah saya gali, dan juga saya tulis yang bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur ya untuk diberikan kesempatan untuk sharing ini. Semoga bisa jadi berkat. Oke. Beranjak dari pengalaman saya ketika saya dipertemukan dengan anak-anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan keseharian saya, khususnya ketika saya masuk di seminari ya, di STT Saat Malang, saya ada sempat mengambil, misalnya ada hari keluar ya, libur mahasiswa, saya pergi ke panti asuhan, termasuk di yayasan kebutuhan anak kebutuhan khusus begitu. Dari situ kemudian hati saya tergelitik gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana anak-anak kebutuhan khusus ini ya ditinggalkan oleh orang tua begitu. Nah, kemudian seperti hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan begitu ya. Saya juga tergerak oleh belas kasihan begitu. Bagaimana kenapa anak ini tuh ditinggal orang tua mereka? Kenapa orang tua itu tidak mau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus begitu. Nah, salah satunya anak autisme begitu. Jadi beranjak dari pengalaman saya pribadi, saya rindu untuk menulis ini sebagai tugas akhir saya di seminari gitu, dengan penuh tantangan, dengan penuh perjuangan, akhirnya bisa selesai ya selama kurang lebih 6 bulan menulisnya. Nah, jadi teman-teman di dalam dunia ini tuh ada orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, ya khususnya anak-anak autisme. Nah, ada banyak jenis kebutuhan khusus dalam dunia ini, salah satunya autisme itu. Nah, autisme itu apa? Autisme itu, ada yang tahu nggak? Cik Inoke atau Cik Aning tahu? Aning udah senyum-senyum tahu dia. Oh, iya. Ya, autisme itu ini ya teman-teman. Autisme itu tuh kondisi perkembangan yang kompleks pada seseorang. Biasanya itu memiliki 3 hambatan ya. Yang pertama interaksi sosial, yang kedua komunikasi verbal atau non-verbal, jadi komunikasi lisan dan tulisan begitu. Dan yang ketiga, autisme ini itu tuh memiliki hambatan dalam perilaku yang berulang-ulang, perilaku yang repetitif begitu. Jadi 3 kategori ini ya ditemukan. Yang pertama, mengalami hambatan dalam interaksi sosial, mereka sulit untuk berinteraksi ketika mereka bertemu dengan orang. Bahkan itu bisa mereka tuh merasa terancam gitu ya, karena mereka mengalami keterbatasan dalam interaksi. Sebenarnya orang-orang autisme itu ingin berinteraksi, tetapi karena keterbatasan mereka tidak bisa, begitu ya. Jadi adalah salah ketika orang menilai anak autisme itu tidak bisa berinteraksi, padahal dia ingin, cuman karena keterbatasannya, begitu ya. Kemudian yang kedua tadi saya sudah katakan, mereka juga mengalami hambatan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan, gitu ya. Jadi mereka mengalami keterlambatan juga dalam perkembangan komunikasi. Dan yang terakhir itu mereka melakukan perilaku yang berulang-ulang, perilaku repetitif, begitu ya. Bukan seperti kita orang yang misalnya makan, ya udah kita satu hari 3 kali makan, ya itu kita ulang. Tapi bisa kalau orang-orang autisme itu tuh dalam satu kegiatan tuh mereka bisa berulang-ulang perilaku yang mereka lakukan dan itu mereka tidak sadar gitu. Nah, jadi begitu ya sedikit tentang autisme ya. Nah, kemudian kalau kita melihat anak-anak autis ya, itu pasti mendapat perlakuan yang berbeda ya dengan anak-anak yang lainnya. Terus juga bagaimana dengan orang tua yang melahirkan mereka, itu juga berdampak pada pola asuh ya, pola asuh orang tua. Saya bayangkan orang tua yang memiliki anak-anak autisme itu mengalami
hambatan dalam emosional, dalam finansial juga, dan dalam khususnya kerohanian. Nah, disinilah pentingnya peran dari pemimpin gereja, yaitu gembala, gitu ya, khususnya gembala sebagai pemimpin gereja. Kalau bisa bilang itu pemimpin gereja nomor 1 ya, begitu. Jadi karena pengaruh dari hambatan-hambatan anak autisme ini berpengaruh terhadap pola asuh orang tua, makanya diperlukan peran daripada gembala itu, yaitu pendeta. Nah, saya mengangkat 2 teks Alkitab sebagai dasar untuk bisa menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana seorang gembala bisa melayani orang tua Kristen, jadi saya batasin orang tua Kristen yang memiliki anak-anak autisme, gitu ya. Dan saya angkat dari teks Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 dan 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Ya begitu. Kalau Yohanes 21 itu kisah tentang Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ada bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu ya, Simon menjawab, iya Tuhan. Nah, tapi tidak hanya sekedar menjawab tentang kasih Petrus kepada Yesus, tapi Yesus juga memberikan perintah setelah atas dasar kasihnya ya, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Gitu ya. Nah, gembalakanlah domba-dombaku itu mempunyai makna di mana ya dari sini kita bisa tarik ya kesimpulan pelayanan pastoral itu apa? Pastoral care itu apa? Ya, karena kalau kita lihat dari Yohanes 21, pelayanan pastoral itu berarti lebih spesifiknya itu panggilan yang diberikan oleh Yesus Sang Gembala Agung itu kepada para gembala di gereja, itu pendeta, itu ya, dalam melakukan pelayanan pastoral. Nah, begitu. Jadi untuk pelayanan pastoral yang dilakukan pendeta itu saya ambil dari Yohanes 21, sedangkan orang tua Kristen yang memiliki anak autisme saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23. Mungkin saya boleh bacakan ya ayat ini ya. 1 Korintus 12 ayat 22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Nah, begitu. Jadi dari satu ayat ini tuh kalau setelah saya gali begitu ya, ini ternyata ada berhubungan dengan konteks orang-orang berkebutuhan khusus. Dari anggota tubuh yang lemah, yang dianggap dunia tidak bisa apa-apa, dan yang dikucilkan begitu, ternyata Paulus ingin mengatakan bahwa mereka tetap satu tubuh Kristus dan perlu dilayani. Begitu, meskipun mereka lemah ya. Karena konteks 1 Korintus 12 itu juga ada perpecahan ya, antara jemaat Korintus, di mana orang kaya menghina orang miskin. Jadi orang kaya itu diibaratkan anggota tubuh yang kuat, menghina anggota tubuh yang lemah, begitu. Nah, seorang teolog juga yang pakar daripada anak berkebutuhan khusus ya, yang bernama Amos Yong, dia juga menafsirkan ayat ini ada berhubungan dengan anggota tubuh yang lemah ya, kita soroti itu ya, itu berhubungan dengan ya orang-orang berkebutuhan khusus, termasuk autisme ini, begitu. Ya, itu untuk dasar ayat yang bisa jadi jawaban, dan ya itu yang bisa, mungkin itu gambaran dulu ya, secara umum. Ya mungkin ada yang mau direspon? Ya, oke. Thank you, Vene. Yang memang nggak bisa dipungkiri ya, di gereja-gereja juga kadang-kala ada orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Dan orang tua ini kadang bingung nih, mau diapain ya anak gitu kan. Betul. Gimana cara mendidiknya, gimana cara membimbing mereka gitu kan. Nah, jadi ya aku bisa melihat pentingnya peran hamba Tuhan untuk membimbing orang tua supaya gimana sih orang tua bisa mendidik dengan benar. Nah, gimana nih dari Aning? Kalau aku lebih kayak mikirnya gini sih, orang tua yang punya anaknya bingung, apalagi hamba Tuhan, yang maksudnya di gereja dengan harus menghadapi bukan cuma 1-2 orang, tapi kan bisa puluhan bahkan ratusan orang gitu. Dan memang tentunya dengan kebutuhan khusus juga butuh perhatian khusus. Nah, mungkin nggak banyak gereja yang punya hamba Tuhan yang konsen nih ke tentang perhatian-perhatian khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu juga jadi kendala. Nah,
Mungkin kalau kita ngomong secara alkitabiah gitu ya, ya harus tetap mengajarkan firman Tuhan. Tapi kayaknya perlu nggak sih untuk juga belajar bagaimana secara praktisnya untuk menyampaikan hal itu tuh baik ke orang tuanya, baik juga ke anaknya. Nah, kalau untuk Penny sendiri, ketika Penny menulis skripsi ini, menulis apa ya, karya tulis Penny, tugas akhir, dan ini juga merupakan pergumulan Penny, apakah Penny juga sempat memikirkan hal-hal kayak gitu tuh? Gimana ya caranya ya? Karena nggak semua gereja nih punya hamba Tuhan atau mungkin pemimpin gereja yang punya interest ke sana gitu untuk memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus dan juga keluarganya. Iya, betul Ciani, Cik Inoke. Jadi memang tidak banyak hamba Tuhan ya di gereja-gereja karena uh, uh, ya pertama kalau kita lihat secara data jumlah anak autisme itu semakin meningkat ya, semakin meningkat di dunia dan termasuk di Indonesia ya. Kalau saya ambil data yang terbaru itu ketika saya menulis skripsi di Indonesia ini 1 dari 250 anak mengalami autisme. Dan jadi kalau di total itu kira-kira 134.000 ya anak-anak autisme di Indonesia gitu. Dan tadi saya di awal udah sharingkan juga beranjak dari pengalaman saya ketemu anak-anak kebutuhan khusus yang ditolak oleh keluarga bahkan orang tua mereka sendiri ya. Karena mungkin saya mikir orang tua mereka nggak tahu ya cara penanganannya bagaimana ya gitu. Jadi mereka titip ke panti asuhan bahkan ada yang benar-benar nggak dipedulikan lagi ya begitu. Jadi memang salah satu solusi yang perlu ditolong itu ya orang tuanya dulu gitu ya, dan di gereja saya juga memang belum ada ya gitu. Jadi maksudnya hamba Tuhan yang concern untuk bisa menangani orang tua Kristen yang memiliki anak autisme begitu. Dan saya bersyukur sekarang saya sudah melayani di gereja asal dan saya bisa memakai tulisan saya ini untuk benar-benar melayani gitu orang tua Kristen yang punya anak autisme. Sebenarnya saya nggak kebayang ya kalau skripsi saya bakal kepakai ya gitu. Saya kira ya saya kira tuh bisa dipakai nanti-nanti gitu. Tapi ternyata ya Tuhan buka jalan dan saya bersyukur bisa memakai skripsi ini di ladang itu. Nah, saya juga berharap bisa dipakai juga ya untuk teman-teman melayani di gereja-gereja lain gitu. Dan ya semakin banyak orang tua Kristen yang tertolong di dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Tuhan lewat hamba Tuhan yang Tuhan sediakan ya di gereja masing-masing begitu. Nah, ini menarik nih. Kan Pene skripsinya berarti kan benar-benar bisa kita aplikasikan kan di dalam pelayanan kita gitu kan. Sebenarnya ini satu hal yang praktis dan penting. Nah, di dalam pelayanan Pene sendiri gimana sih Pene mengaplikasikan hal itu? Mengaplikasikan skripsinya Pene gitu. Apakah memang Pene juga melayani orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, secara khusus, misalnya kayak gitu, atau seperti apa nih yang bisa Pene bagiin? Iya, ya jadi saat ini saya kalau misalnya saya kan lagi mendampingi ya praktik pendampingan kepada orang tua Kristen yang mempunyai autisme. Tapi karena pandemi COVID-19, jadi saya itu menghambat ya untuk bisa saya ketemu begitu. Jadi kami lebih ke chatting via WA gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada waktu ya kami ketemuan begitu. Karena dari Yohanes 21 saya melihat kita perlu sebagai gembala rohani ya, itu kita perlu memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan tidak hanya itu saja, kita perlu juga melakukan praktik pendampingan kepada orang tua Kristen ini, begitu yang punya anak autis, begitu. Mungkin saya boleh bagikan ya dari eksposisi Yohanes 21 ya, tugas gembala itu apa saja? Boleh. Boleh ya, ya boleh, supaya bisa ada gambaran ya, konkretnya seperti apa ya. Ya, sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, dari Yohanes 21 itu saya mendapatkan beberapa hal yang menjadi tugas seorang gembala untuk melayani orang tua Kristen yang punya anak autisme. Yang pertama, gembala memberi makan domba. Ya, itu tuh berarti kita perlu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada domba-domba kita ya. Seperti gembala yang memberi makan domba, ya kita perlu memberitakan kebenaran kepada jemaat yang kita layani.
Dan kedua, kalau misalnya kita bisa lihat Yohanes 21 itu, selain gembala memberi makan domba, kalau seorang gembala itu juga perlu melindungi dombanya. Nah, berarti apa? Kita perlu melindungi jemaat kita itu dari ajaran-ajaran sesat, dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, begitu. Dan yang ketiga, selain memberi makan, selain melindungi, gembala juga perlu merawat domba yang terluka. Kalau misalnya kita lihat ya, gembala dan domba di padang, kalau domba itu punya musuh, ya pasti gembala melindungi. Dan kalau misalnya dombanya terluka, ya pasti gembalanya merawat. Nah, sama seperti kalau misalnya jemaat kita terluka, kita perlu merawatnya. Ketika ada orang tua yang punya pergumulan, permasalahan hidup, ya kita perlu merespon jemaat kita ini ya, untuk bisa merawatnya, mendampinginya. Tentu tidak mudah ya mendampinginya ya, karena kan kita banyak pelayanan ya, kalau misalnya di gereja apalagi ya, khotbah, kemudian kalau saya pembina komisi anak harus melayani orang tua, anak, dan lause, jadi 3 subjek gitu. Jadi fokusnya terpecah-pecah gitu. Nah, jadi agak sulit sih memang untuk melakukan pendampingan khusus orang tua Kristen yang punya anak autis ini ya. Tapi ya yang penting kita tetap intens komunikasi ya, kita meskipun di tengah kesibukan kita tetap bisa follow up, jangan hilang komunikasi lah begitu. Jadi kita bisa tahu progresnya begitu. Jadi kalau misalnya kayak yang tadi Penny bilang, yang memberi makan itu kan seringkali orang tuh beranggapan orang yang anak berkebutuhan khusus kan kayak apa ya, dalam tanda kutip itu kutukan. Ini karena apa ya, kayak satu hal yang nggak benar, yang nggak baik gitu. Jadi orang tua pun di dalam pembimbingan ini hamba Tuhan juga harus bilang bahwa ya ini memang Tuhan kasih. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya kayak gitu berarti kan. Berarti istilahnya ya merubah paradigma dari orang tua juga perlu di dalam hal ini. Iya, betul. Iya, jadi ini agak sulitnya itu harus teologis dan psikologis ya gitu. Sedangkan latar belakang psikologi saya ya karena kita sekolah teologi jadi lebih concern ke teologis gitu. Jadi kalau misalnya saya ada kesulitan saya biasa tanya. Saya punya teman juga yang concern di bagian ini gitu. Dan kita tetap butuh partner lah ya, supaya network, partner untuk bisa sama-sama melayani. Itu tidak ada yang lebih hebat. Oh dia lebih pengalamannya lebih banyak, lebih hebat enggak. Tapi ya kita sama-sama melayani ya, karena itu anugerah Tuhan gitu. Dan kalau misalnya tadi saya teringat ya, Cik Innova kan tadi bilang ya anak autisme itu mungkin dianggap sebagai kutukan atau dosa gitu kan, atau orang tuanya kurang beriman gitu, sehingga dikucilkan dan gereja tidak membuka pintu ya bagi mereka gitu. Ya saya teringat dari Yohanes 9 ya dikatakan bahwa muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus bertanya ya, Yesus siapakah yang berdosa sehingga ia dilahirkan buta, apakah orang tuanya atau dianya gitu ya, anak orangnya sendiri gitu. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang bukan dosa dari orang ini, tetapi karena kemuliaan aku mau dinyatakan gitu. Jadi saya percaya kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus di dunia ini tuh bukan suatu kebetulan ya. Pasti ada suatu desain Allah yang kita tidak bisa mengerti 100% karena kita manusia yang terbatas. Tapi ya Tuhan ingin menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya lewat kehadiran anak-anak autisme di tengah lingkungan keluarga. Dan saya percaya ini bisa menjadi kesaksian yang hidup ya. Keluarga yang seperti ini justru lebih fight gitu ya, lebih strong, lebih berjuang gitu. Dan ya itu kuasa Tuhan yang akan dinyatakan, bukan suatu dosa atau kutukan atau kurang beriman gitu. Dan pasti saya yakin keluarga ini bisa jadi kesaksian yang hidup ya, menyaksikan kasih Tuhan juga kepada mereka, apalagi orang tua yang berhasil mendidik anaknya sampai besar. Wah itu saya benar-benar terharu dan bersyukur ya, pasti ya suatu pertolongan Tuhan. Banyak anak-anak autisme yang berhasil ya, maksudnya berhasil dalam menangani keterbatasannya ya, bisa melewati ujian-ujian iman begitu. Karena ada satu website di Instagram namanya Autism. Sebentar saya buka ya. Mungkin Cik Inoka atau Cik Ani juga boleh follow setelah ini.
Ya. Autism Speaks ya, Autism Speaks. Gitu. Nah, jadi di sini tuh banyak ya, di sini ada anak-anak yang benar-benar ada yang sampai dewasa gitu. Dan mereka tuh meskipun mereka berkebutuhan khusus itu, nih semuanya autis ya, khusus autism ya gitu. Itu mereka tuh kadang tuh punya kemampuan yang di luar seperti orang-orang seperti kita ya. Gitu. Misalnya mereka pintar seni, mereka pintar hitung, mereka punya talenta-talenta yang Tuhan berikan di luar dugaan manusia gitu ya, di luar rasio kita gitu. Jadi ya itu saya percaya pekerjaan Tuhan itu akan dinyatakan dari Yohanes 9 ini. Gimana Ya, nih? kan kalau gimana? Aku tuh pernah baca satu artikel tentang autism, cuman aku kayaknya udah lama banget. Jadi ada beberapa tahap krisis ya kalau bisa dibilang ya. Krisis bagi orang tua maupun juga anak. Terkhusus bagi orang tua. Pertama yang paling krisis adalah ketika dia tahu anaknya masuk dalam kategori autism. Jadi kayak mungkin susah menerima ketika dia tahu dia harus ngapain, kan itu bingung tuh. Terus kalau nggak salah krisisnya lagi, nanti anak ini kalau gede ini harus gimana gitu kan. Tentu masa depannya juga orang tua akan mikirin itu. Misalnya setelah dia sekolah dia mau ngapain, nanti kalau dia udah dewasa, udah misalnya umurnya lebih tua lagi, nanti anak ini siapa yang ngurus dan lain sebagainya. Ada masa-masa krisis yang harus dilalui baik orang tua maupun anak. Kalau anaknya sendiri itu menurut artikel yang waktu itu pernah saya baca, masa krisisnya adalah masa di mana dia tidak diterima, merasa tidak diterima dengan lingkungan sekitar dan juga mungkin orang-orang terdekat. Terus merasa tidak dimengerti. Ya mungkin karena memang keterbatasan itu, jadi kita yang bingung nggak pernah nangani atau nggak pernah, jadi kayak merasa mungkin sebenarnya kita mau berinteraksi sama dia, tapi karena sama-sama kayak jadinya nggak nyambung gitu, sama-sama ngerasa nggak nggak nyambung gitu. Jadi anak ini maunya kemana, kita kemana, dan akhirnya sama-sama merasa oh aku ditolak nih sama anak ini nih autismenya. Sedangkan anak autismenya kok kayak mungkin kalau saya bilang ya kayak kamu nggak ngerti saya nih gitu ya kalau kita bahasain bahasa sehari-hari. Nah, ketika masa krisis itu bagi kita yang mendampingi mungkin ya hamba Tuhan maupun mungkin guru-guru sekolah minggu khususnya, bagaimana kita itu bisa menolong mereka untuk tetap stay fokus ke tujuan kita. Kayak tadi Penny kan bilang mengajarkan firman Tuhan, juga membantu, melindungi, dan lain sebagainya. Itu kan sebagai tugas gembala. Kepikiran aja gitu kayak, waduh gimana ya ketika masa-masa krisis ini kan sebenarnya masa dimana benar-benar pentingnya pendampingan dari kita mungkin yang sekolah teologi yang jadi hamba Tuhan maupun guru-guru sekolah minggu, tentunya orang-orang percaya. Saya masih belum bisa mendapatkan konkret gitu, kayak saya juga bingung gitu mikir. Memang ada di pengalaman waktu kita itu pelayanan di satu pinggiran kota gitu ya, di sebuah sekolah gitu, saya nggak tahu kalau anak itu autism, tapi kayak kok anak ini lempar, saya ajak main lempar bola, lempar lagi, lempar lagi, lempar lagi. Dia nyaman dengan saya karena saya juga ajak dia main. Tapi karena posisi saya lelah, jadi saya kayak, aduh udah males gitu. Anak ini kayak langsung tiba-tiba marah. Saya juga kaget loh, ini kenapa anak ini? Nah, terus tiba-tiba gurunya kasih jelasin ke saya kalau anak ini ternyata autisme gitu. Terus kayak, waduh, satu sisi kayak, waduh gimana nih? Tiba-tiba langsung mikir kayak gitu tuh. Saya harus ngapain nih? Gimana nih? Terus saya kasih kode ke salah satu teman saya. Teman saya bilang, gak tahu juga. Jadi kita sama-sama gak tahu, ternyata di situ ada orang tuanya. Jadi kan kita juga jadi kayak semacam gak enak gitu. Nah, bagi saya itu kayak masa kritis. Kayak orang tua menganggap kami tidak menerima anaknya, padahal kami bingung, kami harus ngapain gitu. Terus satu sisi anaknya udah merasa tiba-tiba mungkin habis senang, terus tiba-tiba kayak drop gitu kan, kayak merasa ditolak dan dia ngamuk-ngamuk. Nah, bingung aja gitu. Jadi kita harus gimana gitu. Iya, berarti Jianing ada pengalaman sendiri ya Iya. untuk hal ini ya.
Oke, jadi begini, orang tua tuh sangat perlu mengenal anaknya. Apakah anak ini tuh benar-benar autisme atau malah jenis kebutuhan khusus lainnya. Kadang banyak orang tua atau guru sekolah minggu atau guru-guru yang menjudge, oh anak itu autis gitu ya, padahal belum tentu. Jadi jenis kebutuhan khusus itu tuh sangat banyak, sangat luas gitu. Jadi dan ada yang mirip perilakunya tuh mirip autisme, yaitu hiperaktif gitu ya. Nah, jadi kita harus bedain antara autisme sama hiperaktif. Itu. Dan untuk secara kita bisa mendiagnosa dengan tepat itu ada alat ukurnya. Itu kalau alat ukurnya itu tuh namanya DSM-5 gitu ya atau DSM-5. DSM itu kepanjangannya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders gitu. Jadi pertama ketika sebelum sampai ke tahap krisis gitu ya, kita tahu mengenal apakah anak kita itu benar-benar autisme atau bukan. Karena kalau hiperaktif beda lagi kan penanganannya begitu. Beda lagi tingkatan krisisnya gitu. Jadi ada namanya DSM-5. Itu bisa kita kategorikan dia tuh autisme atau bukan gitu. Kemudian yang kedua untuk krisis-krisis di dalam penulisan saya itu memang itu dibagi beberapa krisis gitu ya. Yang pertama tahap sebelum anak autisme itu sekolah, kedua tahap ketika anak autisme itu sekolah di SLB atau sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu sekolah yang bergabung dengan anak-anak umum pada umumnya begitu ya. Dan ketiga, ketika anak selesai sekolah, dan keempat, ketika orang tua benar-benar tidak bisa menerima kehadiran anak ini gitu. Nah, saya akan sharingkan satu persatu untuk tahap-tahapan ini gitu ya. Tentu sebagai karena batasan di dalam skripsi saya tentang peran gembala dan pendeta, jadi lebih banyak firman Tuhan gitu ya. Jadi kebenaran firman Tuhan, dan saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan apa yang bisa kita sharingkan ketika orang tua ini mengalami krisis seperti ini. Yang pertama, ketika anaknya benar-benar didiagnosis autisme ya, setelah melalui DSM-5 itu, yang pertama kita bisa menceritakan sebagai pemimpin gereja, kita bisa menceritakan tentang desain Allah gitu ya. Jadi ini tahap krisis pertama ya, ketika anak itu didiagnosis autisme, kita bisa bayangkan itu orang tua tuh benar-benar pasti sulit menerima ya gitu. Nah, kita tariklah ke desain Allah, rancangan Allah dalam kisah penciptaan di Kejadian 1, dalam kitab Mazmur 139 di mana ya kejadian kita tuh dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan buat gitu. Dan kita juga bisa melihat dari Roma 8 ayat 28 di mana segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan dari Allah gitu. Dan atau Yeremia 29 ayat 11, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu tahap krisis pertama ya, Cianing ya. Jadi kita bisa menceritakan tentang desain Allah. Atau saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ya, satu orang ternyata juga ada kebutuhan khusus di Alkitab. Mungkin Cianing atau Cik Inoko pernah dengar Mephiboset. Ya, Mephiboset kan anaknya timpang ya kalau dibilang di Alkitab ya, lumpuh gitu. Nah, itu termasuk kebutuhan khusus, tapi kebutuhan khusus secara fisik ya, beda dengan autisme yang secara psikologi gitu. Nah, kita bisa mengangkatkan kisah ini di mana kisah Mephiboset itu Daud itu mau merangkul Mephiboset oleh karena janjinya covenant relationship-nya dengan Yonatan. Ya, jadi ketika Yonatan mati, Daud meratapi kematian Yonatan kalau kita baca 2 Samuel 1. Nah, karena Daud dan Yonatan itu bersahabat dan didasari atas perjanjian covenant relationship itu, maka Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset ya, keturunan daripada Yonatan ya. Dan di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi dan tidak membiarkan orang-orang kebutuhan khusus, bahkan dari Alkitab ya, di Alkitab sudah dilihat begitu. Tuhan itu sangat peduli terhadap orang yang berkebutuhan khusus termasuk Mephiboset ya, melalui Daud gitu ya. Jadi itu tahap yang pertama. Kalau misalnya kita bisa lihat tahap yang kedua, ketika anak mulai sekolah ya, ketika anak itu sudah sekolah atau sedang sekolah, kita bisa mengajak orang tua untuk melihat paradigma dari Yohanes 9 yang tadi sudah kita bahas sedikit, kisah orang buta sejak lahirnya ya. Tadi kita bahas sama Cik Inoko itu ya. Dikatakan Yohanes 9 ayat 1-3, bukan juga orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia.
begitu ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan anak-anak autisme kalau sudah mulai sekolah di SLB, mungkin banyak yang tadi ya, ada yang ngejek, itu kan ya, itu siapa? Kita bisa angkat kisah Yohanes 9 ini gitu. Dan tahap krisis yang ketiga, yaitu tahap di mana anak autisme ini sudah selesai sekolah ya. Jadi kita juga sudah ada singgung ya, kita bangga dan bersyukur karena mereka bisa melewati tahap-tahap ini ya, sehingga mereka bisa berhasil dan dewasa. Gitu. Nah, itu kita bisa angkat tentang kekuatan dalam kelemahan dari teologi Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 ya. Gitu. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan sempurna. Dan kasih Tuhan itu cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih aku bermegah atas kelemahanku. Ya, tadi kita lihat anggota tubuh yang lemah dari 1 Korintus 12. Ya, jadi ada kesinambungannya gitu. Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Dan tahap krisis yang terakhir itu yaitu ketika orang tua merasa benar-benar tidak mampu untuk membesarkan anak-anak autisme. Kita bisa menceritakan tentang kisah kasih Yesus ya. Dan kalau tadi di PL ada Mephiboset, di PB itu ada Yesus yang benar-benar menolong orang-orang berkebutuhan khusus ya. Di mana Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang yang tuli, orang yang lumpuh, begitu. Dan ia tidak pernah memalingkan wajahnya kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus di sekelilingnya. Yang ketika Yesus melayani dari desa ke desa, kota ke kota, pasti ada ditemuin orang-orang berkebutuhan khusus. Nah, kita bisa mengangkat kisah itu, ya, teman-teman juga. Dan ya kisah kasih Yesus ini bisa menjadi bukti bahwa Yesus itu sangat mengasihi orang-orang berkebutuhan khusus, termasuk anak-anak autisme, dan orang tua ini juga bisa jadi kekuatan lah gitu untuk orang tua yang punya anak-anak autisme gitu. Kisah kasih Yesus, terlebih lagi kasih Yesus yang terbesar itu ketika ia menyerahkan nyawanya ya untuk domba-dombanya. Kalau konteks tadi Yohanes 21 tentang gembala, ya kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sang gembala agung yang rela memberikan nyawanya demi domba-dombanya. Termasuk kita manusia yang berdosa, siapa sih kita gitu ya. Tapi ya anugerah Tuhan yang besar, kasih karunia-Nya yang kekal itulah yang menjadi kekuatan bagi orang tua Kristen untuk bisa membesarkan anak-anak autisme mereka. Kisah kasih Yesus. Begitu, Ciani, kira tahap-tahapannya dan penanganannya. Oke. Gimana, Aning? Cukup? Cukup. Oke, kalau gitu kita minta kesimpulan nih dari Vanessa. Kesimpulan? Ya. Apa sih kesimpulan dari apa yang tadi udah kita bicarain? Nah, Vanessa bisa simpulin 1, 2, 3 kalimat lah. Gitu. Gimana nih, Van? Oke. Mungkin sebelum kesimpulan saya ingin sharing sedikit langkah konkret selain memberitakan kebenaran firman Tuhan ya. Boleh ya. Jadi selain kita fokus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa melakukan langkah-langkah lainnya, yaitu saya bagi menjadi 2, yaitu pelayanan inklusif dan pelayanan eksklusif. Inklusif itu apa? Inklusif itu kita melibatkan jemaat, ya, namanya inklusi ya, kita melibatkan jemaat. Sedangkan eksklusif itu khusus pendeta atau hamba Tuhan dengan orang tua Kristen yang punya anak autis. Ya. Nah, untuk pelayanan inklusif kita dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama, be a welcoming church. Gereja jangan pernah menutup pintunya untuk menyambut orang tua Kristen yang punya anak autisme ya. Tidak hanya menerima orang-orang yang normal menurut dunia, gitu, tapi layanilah ya siapapun yang datang kita bisa layani. Jadi itu yang pertama, be a welcoming church. Kemudian pelayanan inklusif lainnya kita bisa melakukan gathering. Jadi kita ajak orang tua ini untuk gathering sama jemaat-jemaat ya, misalnya persekutuan atau pertemuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, yuk melayani. Jadi kita bisa ajak orang tua Kristen yang punya anak autis ini melayani ya, terlibat dalam pelayanan sesuai dengan karunia-karunia atau talenta yang Tuhan berikan. Gitu. Sehingga mereka merasa diterima dan mereka bisa merasa ya ternyata ini loh gereja, gitu. Satu tubuh Kristus ya, 1 Korintus 12 tadi. Dan terakhir, pelayanan inklusif itu bisa prayer network. Kita bisa membuat jaringan doa ya seluas mungkin ya, karena ya gereja tidak bisa ada tanpa doa ya. Ya, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi kita bisa membuat prayer network. Jadi orang tua ini bisa di-link-kan dengan
ya siapa yang jemaat yang mendoakan secara khusus, secara intens gitu. Itu inklusif. Yang kalau misalnya pelayanan eksklusif, kita bisa preaching ministry ya, karena tugas utama seorang hamba Tuhan ya itu memberitakan kebenaran firman Tuhan, preaching ministry, seperti yang tadi kita sudah bahas tahap-tahapan krisis tadi. Kemudian kita bisa membuat kelompok kecil, karena kelompok kecil bukan hanya gerakan tapi juga lifestyle ya. Kita dimuridkan untuk memuridkan dan diberkati untuk menjadi berkat. Salah satunya podcast ini ya. Jadi bisa bisa jadi diberkati untuk jadi berkat gitu. Membuat kelompok kecil dan kita menginclude orang tua ini gitu. Kemudian kita juga bisa mengajak orang tua Kristen ini yang punya anak autis ini melakukan disiplin rohani ya saat teduh, baca firman, doa, memuji Tuhan gitu. Dan kita juga perlu melakukan visitasi rutin. Seperti yang tadi saya bilang karena pandemi, jadi kami cuma kebanyakan lewat gadget begitu ya. Kemudian kita bisa mengadakan Parents Day Out. Nah, jadi khusus orang tua nih kita kumpulin nih. Ya kan ada komisi keluarga ya biasanya di gereja. Kita bisa kumpulin nih orang tua ya, khusus Parents Day Out. Jadi hari orang tua gitu ya. Kita misalnya bisa kumpul di mana gitu. Di bukit ya, di Bandung mungkin banyak bukit ya. Tempat-tempat bisa kumpul gitu. Atau ya di gereja juga bisa gitu ya. Di Lampung juga ada pantai yang bagus ya. Nah, kita bisa ya kayak gitu ya. Parents Day Out. Dan yang terakhir pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya kita bisa memberikan bantuan diakonia kalau kita lihat orang tua ini memang perlu ya gitu. Ya itu penanganan yang bisa dilakukan ya untuk orang tua. Itu penanganan yang praktis ya. Iya betul. Kalau dibagi inklusif dan eksklusif ya, karena tadi Ci Aning kan penasaran ya selain firman Tuhan, apalagi bentuk praktik pendampingan yang bisa kita lakukan. Gitu. Kesimpulan ya? Nah, kesimpulannya, Fen. Gimana, Fen? Berapa kalimat ya? Satu paragraf. Oke, Fen. Gimana, Fen? Oke. Ya, kehadiran anak-anak autisme mempengaruhi kehidupan spiritualitas orang tua, sehingga orang tua ini butuh penanganan. Salah satu peran yang diperlukan yaitu peran dari gembala untuk bisa menangani kehidupan kerohanian orang tua ini. Dan seorang gembala, pendeta ataupun penginjil atau hamba Tuhan itu bisa melakukan dasar-dasar pelayanan itu dari Yohanes pasal 21, 15-19, dan 1 Korintus 12 ayat 22-23 tadi ya. Bagaimana gembala itu melihat bahwa ini adalah panggilan Allah untuk dia bisa melayani termasuk anggota tubuh yang lemah begitu ya, yaitu orang tua Kristen yang punya anak-anak autisme ini. Dan bentuk-bentuk praktik pendampingannya seperti tadi kita sudah bahas, kita perlu melihat krisis-krisis, tahapan krisis-krisis anak autisme ini, dan kita lakukan penanganan yang tepat. Dan sebelum itu kita harus kenal dulu anak ini dengan baik ya. Dan terakhir kita juga bisa melakukan pelayanan inklusif dan eksklusif tadi. Sehingga tidak hanya pendeta, atau ini tugas pendeta, atau tugas gembala, tapi jemaat juga ya, kita sebagai satu tubuh Kristus. Dan saya percaya, sekali lagi, ketika ada kehadiran anak-anak autisme di dunia ini, kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Gitu. Sekian dari saya. Oke. Nah, teman-teman, sekian podcast kita. Kita kasih tepuk tangan buat Vene. Ya, terima kasih Vene untuk kesediaannya. Ada stikernya kok. Makasih ya Ven untuk kesediaannya. Thank you. Semoga jadi apa yang sudah Vene kumpulkan, Vene teliti dan terus menjadi satu bahan untuk fondasi untuk melayani ke depan gitu kan. Nah, untuk teman-teman anak-anak autis bukan anak-anak yang bukan anak-anak yang istilahnya terbuang, tapi mereka adalah anak-anak yang memang udah Tuhan ciptakan istimewa. Mereka hadir di dalam setiap kehidupan kita, itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Karena itu, kita pun sebagai orang percaya perlu aware sama keberadaan mereka. Kita justru bisa menunjukkan kasih Tuhan melalui keberadaan mereka sehingga mereka pun mengenal Kristus gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah. Dah, God bless.